Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kemarin ning channel kula Bugis Kesan, channel sing membahas tentang kehidupan para seniman lan seniwati sing ana ning wilayah Indramayu khususnya dan umumnya ning sekitarnya. Sekian kula oleh kesempatan ngobrol bareng atau bincang-bincang kali Mbak Yanti, artis yang membangun jaya pada masanya. Ya wis, sekian, langsung baik kita ngobrol-ngobrol lan pengen weruh sejarah Mbak Yanti, artis sing mone wis ning dhuwur papan atas atau wis populer, tapi kenapa sekian nasibnya mun kayak sampai panggung yang terkecil, yang terpeal, dan panggung yang terbesar. Beliau sudah pernah mengalami. Ya sekarang Yanti ini sudah break dan ada yang menarik yang saya ungkap karena beliau ini sekarang hijrah itu saja. Ya, ada yang menarik seperti itu. Jadi ada sesuatu yang menarik tentang Mbak Yanti ini yang dulunya rock and roll, sekarang udah berubah. Lihat sendiri. Dan kita pengen tahu nih perjalanannya kayak gimana. Mbak Yanti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa, Mbak? Lagi sibuk apa ya? Sibuk jadi ibu aja lah. Ibu yang baik. Ibu yang baik. Iya. Ibu yang baik di rumah sama anak. Iya. Ngurus anak di rumah. Kalau boleh tahu itu awal mulanya terjun ke dunia seni itu awalnya gimana? Apa sih karena Mbak Yanti itu senang atau hobi gitu? Apa ada cita-cita atau adanya cuman kebetulan gitu? Kebetulan lah. Awalnya waktu tahun 2005 pas lulus SMP. Waktu SMP kan waktu sekolah mah nggak suka ya sama dangdut, nggak suka, sukanya sama ke yang lebih pop kayak gitu. Waktu zaman tahun 2005. Cuman nggak sengaja teman aku yang jadi artis juga, sekarang udah jadi pimpinan organ juga, dia udah sukses, ya dia udah punya album ya Mas ya, Ibu Nining Livina. Aku diajakin ke situ dulu, orkesnya PSC ya, Putra Sanjaya ya, punya Bos Rakim. Dulu aku main situ, main ya sama grupnya lah di situ, pada nyanyi apa. Akhirnya mungkin aku keseret ke dunia dangdut. Terus mungkin karena dari bapak aku yang dari grup musik Dharma Jaya itu Singa Dangdut, Ronald Nada itu ya keluarganya mama kan, keluarga dari bapak. Mungkin aku ada darah seni, makanya aku keseret ke dunia dangdut. Tahun berapa, sekitar tahun 2006 kalau nggak salah, aku masuk ke Bayangkara Muda dulu waktu zaman itu. Jadwal banyak ya, penuh padat waktu zaman itu, nggak tahu berapa tahun ya. Terus aku break dari Bayangkara, aku di organ, sampai di organ juga aku freelance, sampai aku masuk di Lindasari, Nurul Patoni. Dulu aku pernah diundang di Nunung Alpi dulu, pernah iya. Sampai aku jadi penari ular sama pawang ularku Bapak Keto pelawak Keto itu. Ya sampai sama almarhum Mbak Busro itu dulu pernah di mana ya, kalau nggak salah di Merak situ, nyebrang itu Mas, apa namanya, wilayah situ lah, situ pernah ke situ nyanyi, paling jauh ke situ sama almarhum Bapak Busro dulu, pernah ke situ. Sampai akhirnya aku pernah break 1 tahun, nyanyi lagi, mungkin karena memang itu pekerjaan aku atau udah jadi hobi aku kali ya, nyanyi lagi yang nggak bisa hilang. Terus aku ini terakhir kali pas tahun 2018 aku break nyanyi, aku hijrah. Mungkin setiap orang itu semuanya mempunyai hidayahnya masing-masing. Tidak ada dalam kehidupan manusia tidak ada hidayah ya. Cuma bagaimana kita bisa mengambil hidayah itu. Mungkin Allah menurunkan hidayah buat aku waktu itu, terus aku bisa mengambil hidayah. Akhirnya aku hijrah, aku off nyanyi, aku udah gak nyanyi lagi, aku hidayah, aku mendalami
ilmu-ilmu agama, apa yang dilarang, apa yang nggak boleh, apa yang dibolehkan, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Aku belajar semua itu, dan sampai saat ini dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2020. Berarti 2 tahun ya? Ya, 2 tahun aku sudah hijrah. Dan yang paling sulit itu apa ya? Yang paling sulit itu mempertahankan istiqomahnya. Kalau untuk hijrahnya kita gampang, sama seperti kita pakai pakaian pendek, terus kita pakai yang panjang. Tadinya kita nggak pakai hijab menutupi rambut, menutupi aurat, kan itu gampang. Cuma bagaimana kita mempertahankan hidayahnya, istiqomahnya itu supaya kita tuh tetap menjalankan syariat-syariat Islamnya itu. Jadi, yang susah. Pada intinya yang namanya hijrah itu bukan soal penampilan, tapi soal hati. Hati yang berbicara. Iya, hati yang berbicara. Bagaimana kita malas banget ya Mas ya kalau untuk menjalankan sholat, padahal berapa menit? Ya kan, berapa menit? Kita malas banget kayak gitu. Nanti aja lah kayak gitu, nanti aja lah kayak gitu. Sulit banget itu tuh, mempertahankan itunya tuh susah. Untuk mempertahankan kalau kita untuk sholat tepat waktu kayak gitu. Untuk kita di mana saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu tuh sulit banget gitu. Karena yang namanya seniman kan, seniman itu kadang ya ada waktu gitu kan, cuman kadang kita bawa rasanya tuh malas gitu kan. Iya seperti itu. Sama saya. Tapi ini mungkin Mbak Yanti ada sedikit cerita menarik ya seorang penyanyi ya, Sarul ya. Sukanya apa, dukanya apa. Sekarang saya cerita sukanya dulu waktu di entertain ya. Kan dulu jadi gubernur pertama nih Mas Sarul, Mbak Yanti ini. Apa sukanya itu? Iya, mungkin karena aku dari waktu aku udah beranjak dewasa juga aku orangnya agresif kali ya. Makanya aku terjun di dunia entertainer juga. Aku jadi penampilan untuk yang pertama, untuk keberagaman yang pertama kayak gitu. Terus waktu zaman itu jarang-jarang ya Mas yang bisa joget ya. Enggak kayak sekarang. Aku jadi penampilan yang pertama. Jadwal aku ya dari satu hari kadang bisa 2 panggung, bisa 3 panggung, pindah kayak gitu waktu zaman tahun itu. Kayak gitu. Sukanya ya kalau di panggung memang senangnya ketemu banyak orang aja. Happy. Jadi kita menghibur orang, kita juga terhibur kayak gitu. Kita kan dipanggil untuk menghibur orang, tapi kita sendiri juga terhibur kayak gitu. Dan itu ibadah juga. Iya, kayak gitu. Menyenangkan hati orang ya. Iya, menyenangkan hati orang, menghibur hati orang juga kayak gitu. Senang ketemu sama teman-teman, senang ngobrol sama teman-teman gitu. Hobi yang menghasilkan gitu, hobi untuk suatu pekerjaan kayak gitu, senang. Berarti Lindasari itu banyak ya, ibaratnya banyak mencetak generasi-generasi ataupun artis-artis ya yang sekarang ya kayak dulu Mbak Yanti kan dulu di situ kan ya, kayak Mbak Sumini ya kan dari Lindasari, Mas Joko. Yang sekarang tuh yang masih tetap eksis itu kayak Dinda gitu ya. Dinda pernah kan ya? Dinda kalau nggak tahu, Dinda yang sekarang di Dian Anek tuh. Iya, Lindasari. Tapi sekarang alhamdulillah Dinda Puspitasari. Jadi sekarang kan udah udah niatkan diri itu, udah berniat hijrah ataupun hijab gitu kan. Berarti udah nggak ada keinginan ada rasa gitu. Kadang pengen atau gimana kembali ke dunia musik. Kembali ke emang kalau udah jiwanya musik ya, seni udah melekat ya. Terkadang kita kangen ya gitu, pengen ketemu sama teman-teman juga, pengen bercanda kayak dulu. Apalagi berapa tahun ya Mas ya, 10 tahun lebih kan ya, dari 2006 kita terjun ke dangdut sampai sekarang kan. Makanya kadang kangen, pengen ketemu sama teman-teman, pengen bercanda, pengen nyanyi juga, pengen kayak dulu. Cuma dipikir lagi itu zamannya zaman dulu, waktu kita umurnya juga berapa tahun. Untuk yang kedepannya kita kan bertambah tahun, bertambah usia ya kan, bertambah kita kayaknya lebih
aku lebih ke milih yang mendekatkan kepada yang Islami kayak gitu daripada karena yang ke belakang kan kita sudah pernah mengalami kayak gitu. Berarti kalaupun apa ya mau terjun lagi atau apa, paling genrenya beda kali ya. religi. Iya, religi. Maka saya pernah ngomong kalau memang Anda yang jadi bikin single juga tadinya religi. Jadi seninya nggak berhenti. Iya, Iya. genrenya beda Iya, gitu. genrenya beda, tapi tetap seninya berjalan, cuma beda genre saja. Iya, tapi untuk saat ini kayaknya maksudnya Fokus untuk keluarga dunia, ya? ya untuk Fokus dunia dulu. seperti itu belum ini, nanti aja lah kayak gitu. Ada pengalaman menarik atau pengalaman yang nggak bisa dilupain nggak? Dalam selama Pengalaman yang pengalaman hijrah apa enggak, pengalaman nyanyi? di dunia entertain atau seniman gitu kan. Iya. Ada pengalaman yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Pengalaman apa ya? ada pengalaman, kalau saya dulu pernah yang nggak bisa hilang tuh Yanti, Ah, pengalaman yang lucu seperti hajatan nyasar ke lokasi itu lucu. Ya, iya pernah. Seperti mau makan tapi makannya pas makan ini bukan pas di sono. Itu lucu sekali. Beda lokasi. enggak, iya aku pernah sekali. Ceritanya aku kan rolling mas ya. Iya. Ya waktu Rolling. itu rolling ke Anjatan. Pas rollingnya kalau nggak salah aku nyarinya apa LS apa ya waktu itu tuh. Pas nyasarnya di Yusiana Dewi. Iya. Pas masuk udah itu yang nganterinnya udah balik lagi motornya. Pas naik tangga nggak dilihat, udah duduk aja. Pas duduk Mbak Yusiana Dewi datang, ada Yusiana Dewi, oh kirain taunya undangan. Saya ada Yusiana Dewi. Iya. Taunya Mbak Yusiana Dewi Iya. nanyain orang itu grupnya dia kan, Iya. perasaan gak ngundang Yanti kali ya. Iya. Pas itu tuh Mbak Yusiana Dewi no Nanya. katanya, Nanya ya. Yanti undangan tuan rumah ya katanya. Loh undangan tuan rumah? Enggak, saya bilang itu dari organnya kok kayak gitu. Tak kirain Mbak Yus yang jadi bintang tamu di sini kayak gitu kan. Iya. Enggak katanya, ini kan organnya ibu katanya Iya, gitu. iya, Pas baik. dilihat, oh iya Yusiana Dewi salah mas, aku Iya. salah sama. Ya Allah iya, oh aku salah gitu. Untung belum nyanyi waktu itu, Iya. baru datang dari perjalanan ke panggung. Ya ampun salah. Jadi pas itu kembali lagi ke bawah panggung, terus aku telepon yang bawa motornya, terus balik ke panggung yang baru di Anjatan. Sama sih di Anjatan Cuma juga jangan, di situ. ya saya diajarkan semua. Di Anjatan semua, lokasi. beda itu aja. Iya. Dan salah, balik lagi untung Terus belum mending. nyanyi. Iya. Pas Mbak Yusiana Dewi datang, kirain dia bintang tamu, kirain taunya untung dianya nanya dulu kayak gitu. Nokianti katanya bintang tamu ya dari Iya. tuan rumah kayak gitu. Enggak sih. Kira bayar juga Mbak Yus tuh bintang tamu Oh, juga. enggak Jadi lihat. satu percaya Enggak jadi lihat sama-sama itunya. kaget gitu ya. Sama-sama kaget. Untung dia nanya dulu kayak gitu. Dia nggak ngerasa kan undang aku kayak gitu. Pas dilihat, oh iya Yusiana Dewi bukan kayak gitu kan, salah. Kayak gitu Di pengalaman yang Mm. nggak bisa dilupain gitu ya. Kalau sama ular pengalamannya pernah digigit Oh, di iya. sini, pernah digigit ya, namanya juga main sama ular. Cuman kalau Iya. ular yang aku bawa kan ular sanca ya Mas ya. Iya. Beda Ada sama jinak, ya? almarhum Irma Bule itu. Kalau almarhum Irma Bule kan ular kobra ya. Kobra. Dia ular kobra, Kobra. makanya sampai meninggal dia. Meninggal ya. Sampai, Kayak berbisa. iya, berbisa kayak gitu. Jadi pengalaman yang nggak bisa dilupain itu ya rata-rata kebanyakan seniman itu pasti salah lokasi. Iya, salah lokasi. Dari kadang alamat juga yang masih Alamat. susah dicari. Karena kan mungkin zaman dulu mah komunikasi nggak kayak zaman sekarang. Iya. Kayak Ada zaman HP sekarang yang mah canggih. ada HP, bisa video call, bisa Sherlock apa kan. Iya. Berarti semenjak berhijab itu kan fokus ke keluarga ya. Iya. Keluarga. Cuman kan ada rasa kangen itu kembali ke dunia seni. Jadi apa ya? Tadi kan udah suka duka, terus sejarahnya gimana ya kan, perjalanan seni, terus ada pengalaman yang nggak bisa dilupain. Nih sekarang saya pengen nanya, harapannya apa untuk
dunia seni nih, khususnya di wilayah Indramayu lah, harapan kedepannya apa buat teman-teman rekan seniman dan seniwati yang ada di Indramayu itu, harapannya apa supaya gimana gitu seni Indramayu itu? Ya harapannya untuk seni Indramayu ya semakin maju, semakin bagus ya Mas ya semakin bagus. Terus dengan adanya virus corona seperti ini ya pengennya cepat berlalu lah ya. Kasihan semua musisi-musisi kayak gitu kan, ketua organ semuanya diberikan ya di off gitu kan, karena memang penghasilannya juga dari situ. Kasihan cepatlah berlalu biar kembali beraktivitas lagi seperti biasa, normal lagi. Terus kayak orang hajatan juga kan punya kepentingan sendiri-sendiri ya Mas ya, kayak gitu. Jadi orang yang hajatan berbagi rezeki dengan ketua-ketua organ semua, kita yang jadi musisi, yang jadi penyanyi, yang jadi dalang-dalang juga beraktivitas lagi, ya punya uang lagi seperti biasa ya, jajan-jajan buat anak keluarga semuanya jadi kembali normal lagi kayak gitu. Harapannya mudah-mudahan ya cepat berlalu. Kasihan udah berapa bulan kan nggak itu dari bulan 3 ya. Iya udah padahal kan sebelum puasa sama habis lebaran itu lagi banyak-banyaknya ya Mas ya, kalau lagi nggak di off ya memang lagi terus berjalan itu. Lagi banyak-banyaknya, cuman kan karena suasana seperti ini jadi ya pada di off semua. Jadi intinya supaya Indonesia tuh lebih baik dan bebas dari segala macam penyakit. Itu harapan para seniman. Ya mungkin dari kalian yang nonton, ya mungkin para seniman dan seniwati itu sama ya, hati kecilnya tuh mengatakan sama. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kalian rasakan itu sama. Dampaknya kan pada kita yang kecil-kecil juga kayak gitu kan. Kalau untuk yang sudah pasti kayak semacam kerja kantoran apa itu kan udah pasti ya Mas ya. Kalau untuk kayak kita yang mereka nyari kan punya saldo yang mungkin lebih. Kalau kita kan gimana seperti itulah. Iya kayak gitu. Kasihan nggak ada penghasilan. Ya mungkin cukup sampai di sini obrolan kita pada season kali ini ya. Ya kalau misalkan sedulur yang lagi nonton acara ini, mungkin kalau ada keinginan mau lanjut ke season yang kedua, bisa request dan tulis di kolom komentar Di sini. Di bawah ini. Bagi yang suka dengan video perjalanan seniman dan seniwati yang ada di wilayah Indramayu khususnya dan umumnya, dimanapun Anda berada, bisa tonton dan ikuti terus channel ini. Dan jangan lupa, jika kalian suka, silakan like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan jika menginspirasi kalian semua, bisa dibagikan dan jangan lupa di share ke media sosial ya. Oke. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.